فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. Qala Syekh Al-Hamdani hafizahullahu taala, masih di muka surat 133 dari Mutammimah Al-Ajurrumiyah As-Salis, yang ketiga, fil mudhari'il mabdu'i bil hamzah. Bil hamzah. Ini pembahasan masalah apa itu ya? Awamil, amil-amil yang menimbulkan adanya apa itu dhamir. Dhamir yang apa ini istilahnya? Dhamir yang mustatir, yaitu pada fi'il mudhari yang dimulai dengan hamzah ka aqumu wa adribu. Baik. Dhamirnya apa? Dhamir amilnya yaitu ana, tapi dia mustatir wujuban. Dia tersembunyi. Wa nahwu dzalik, dan yang seperti itu, wa takdir ana. Fa in qila, kalau dikatakan aqumu ana, kanat ana as-saniyah ta'kidan lil mustatir la fa'ilan. Kalau dikatakan aqumu ana, maka lafaz ana yang nampak ini dia adalah sebagai taukid dari fa'il yang mustatir, dhamir mustatir. Bukan dia itu sendiri yang menjadi fa'il. Fa'ilnya mustatir. Ana itu jadi taukid dan dia dalam bukan fa'il. Dia taukid untuk fa'il. Fa'ilnya bukan dia, fa'ilnya tersembunyi. Taukid dan dalam mahal. Iya, dia fi mahali raf'in, karena taukid itu dia termasuk tawabi, mengikuti apa yang ditaukidi. Taukid terhadap fa'il berarti ya fi mahali raf'in. Iya. Aqumu fi'lun mudhari'un marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Kemudian wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu ana. Wujuban mudhari'. Iya, ini fi'il mudhari' aqumu. Kalau fi'il amar telah kita lewati. Itu pada number yang pertama, al-awwal fi'lul amr. Iya, wajibul istitar. Telah kita lewati, dia wajib mustatir. Kalau yang jawazan yang huwa atau hiya, nanti jawazan. Jawazan untuk fi'il madhi. Untuk fi'il madhi ya memang jawazan, betul. Untuk fi'il mudhari juga jawazan. Iya, seperti apa? Ya beribu, fa'ilnya apa? Huwa. Aqumu. Jadi dhamir mustatir jawazan wujuban. Tadi itu ana. Iya, bukan huwa, ana. Ana. Jadi ini mudhari jadi mustatir jadi wujuban. Iya, karena apa? Dhamir ana dan nahnu itu memang wujuban. Kalau yang fi'il amar pun dhamir mustatir wujuban, Pak. Iya, yaitu apa? Berupa anta. Yang fi'il madhi jawazan. Dan dhamir mustatir jawaz. Tergantung fa'ilnya apa dulu. Kalau fa'il ana nahnu, kalau itu jelas nampak. Yaitu apa? Darabtu, dia nampak itu. Itu jadi wujuban. Dia nampak baris, bukan mustatir. Baris darabtu, fa'ilnya tu. Kalau huwa hiya itu jadi jawazan. Nah, itu baru jawazan. Daraba, ada huwa di dalamnya. Darabat, ada hiya di dalamnya. Bertahun-tahun mencari. Pak, masih belum terjawab. Sebabnya apa? Belum terjawab. Sebabnya apa? Iya. Adapun masalah mana yang wujuban, mana yang jawazan sudah ma'ruf, telah sering disebut. Tapi sebabnya apa? Itu yang sampai sekarang belum didapatkan. Logiknya tak lupa lagi. Iya. Sekarang ni simani lah apa? Memang. Oh iya. Ini pun adakah ini simani ini betul ke tak? Ataupun kita boleh? Ya inilah yang sudah yang di dalam buku-buku macam ini.
Kita tak mampu meneliti langsung di kalangan orang Arab. Orang Arab sekarang pun bahasa Arabnya banyak yang kacau. Kita tak mampu menilai untuk yang sekarang, Badui sekarang. Karena dia begitu praktik dan amalan biasalah di Jawa. Iya, yang di dalam buku. Praktek orang Arab sendiri susah. Sudah kacau, terkacaukan dengan bahasa Inggris dan lain-lain mereka. Jadi yang di dalam buku yang ma'ruf seperti itu, cuma sebagian sebab itu belum dijumpai sebabnya apa. Di bawah itu tidak menerangkan. Anak yang tak tahu belum baca banyak. Jadi di bawah tahu lah kan. Mungkin. Wazat itu bisa. Kita tanya tak lupa apa dia jawab. Teorinya ada, mana wujuban mana jabatan, tapi sebabnya apa? Itu yang belum dapat. Iya. Qal ar-rabi fil fi'lil mudhari' al-mabdu'i bin nun. Yang keempat yaitu amil yang menyebabkan dia adalah mustatir. Mustatir wujuban yaitu fi'il mudhari' yang dimulai dengan nun. Ka naqumu wa nakhruju wa nahwihima, dan yang seperti itu. Wa taqdir nahnu, fa'ilnya mustatir wujuban takdiruhu nahnu. Sawa'un lil wahidil ladzi ma'a ghairi awil mu'azzami nafsah. Sama saja nahnu ini adalah satu orang dengan temannya ataukah satu orang yang sedang mengagungkan dirinya sendiri. Nah, nahnu berarti sebagai taukid. Fa'ilnya tersembunyi, mustatir wujuban takdiruhu nahnu juga. Iya. Betul. Wa hunaka ghairu hadhil mawadhi. Di sana ada selain tempat-tempat ini. Satati insyaallah taala, akan datang pembahasannya insyaallah taala. Wa fi ma sabaqa yaqulul musannif rahimahullahu taala, di dalam pembahasan yang telah lampau si penulis rahimahullahu taala berkata, fal mustatir ma laisa lahu suratun fil lafz. Dhamir mustatir adalah dhamir yang tidak memiliki bentuk dalam pelafazannya. Ya seperti nadribu, mana dhamirnya tak ada bentuknya, tak nampak. Walaupun kita tahu dhamirnya apa, nahnu, cuma tidak nampak, tak ada bentuknya dia. Baik, kecuali kalau nahnunya memang muncul sebagai taukid bukan sebagai fa'il. Nadribuhu nahnu, kamilah yang memukulnya. Nahnu sebagai taukid bukan sebagai dhamir yang apa itu, sebagai fa'ilnya. Tergantung niatnya. Kalau dia sebagai jumlah ismiyah, berarti nahnu didahulukan. Kalau jumlah fi'liyah, fi'ilnya yang didahulukan. Iya, jumlah ismiyah lebih kuat. Kalau ini jumlah ismiyah, nahnu jadi taukidah. Iya betul. Tapi tak kuat jumlah ismiyah. Iya betul. Karena yang namanya jumlah ismiyah itu lil istiqrar. Kalau jumlah fi'liyah itu lil istimrar seringkali, atau lit tajaddud, terbaharui. Kalau jumlah ismiyah adalah lil istiqrar, betul-betul menetap. Nahnu nadribuh, kami yang memukulnya. Nah, itu jumlah ismiyah betul. Iya. Dimulai dengan apa? Isim. Ghairul islami, iya. Iya. Jelas itu adalah berupa apa? Jumlah ismiyah, ada man di depannya. Iya. Baik, kemudian disebutkan di sini wa huwa imma mustatirun wujuban. Boleh jadi dhamir mustatir tadi mustatir secara wajib, kal muqaddari fi fi'li amril wahid al mudzakkar, seperti dhamir yang diperkirakan ada, ditetapkan ada pada fi'il amr untuk satu orang yang mudzakkar. Ka idrib, takdirnya apa? Anta. Kum anta, takdirnya. Nah, ini wujuban. Kalau dimunculkan idrib anta sebagai taukid. Wa fil mudhari'il mabdu'i bitta, dan juga pada fi'il mudhari' yang diawali dengan ta,
khitabil wahidil mudzakkar. Untuk apa? Satu orang lelaki yang diajak berbicara, kah? Taqumu, iya, taqumu anta. Nah, ini juga wujuban. Tadribu anta, ini wujuban. Sebagaimana telah kita lewati pada fi'il mudhari itu, taqumuna dan yang lain-lain itu. Taqumu, bukan taqumuna, taqumu. Aqumu dan yang semacam itu. Kemudian wafil mudhari'il mabdu'i bi hamzah ka aqumu wa adribu, ini juga mustatir wujuban. Takdirnya apa? Ana. Au bin nun ka naqumu wa nadribu, takdirnya apa? Nahnu. Intaha kalamuh wa tafsiluhu fi ma sabaq, perinciannya sebagaimana yang telah lampau. Sekarang masuk ke matan berikutnya. Qala Ru'aini rahimahullah, wa imma mustatirun jawaza, boleh jadi dhamir itu mustatir tapi jawazan, tersembunyi tapi sifatnya boleh tersembunyi, boleh dinampakkan. Kal muqaddari fi nahwi, seperti dhamir yang ditetapkan ada pada kalimat Zaidun yaqumu. Baik, boleh dikatakan Zaidun yaqumu huwa sebagai fa'il, boleh. Zaid mubtada, yaqum ini adalah jumlah fi'liyah, fi'il dengan fa'ilnya, takdiruhu huwa, boleh dimunculkan, boleh disembunyikan. Tak, huwa sebagai fa'il. Ya, karena ini jawazan, boleh dimunculkan. Fa'ilnya boleh dimunculkan. Wa hindun taqumu, taqumu hiya sebagai fa'il. Hindun sebagai mubtada, ini jumlah ismiyah. Wala yakunul mustatiru illa dhamira rafa. Dhamir mustatir tidak terjadi kecuali dia itu marfu. Imma fa'ilan au naibal fa'il. Boleh jadi dia fa'il atau naibul fa'il. Baik. Iya. Jadi yang tersembunyi itu selalu fa'il atau naibul fa'il. Al-Quran dan hadis dia sederhana, dia pengawal. Iya betul, sebagai pengawal terhadap bahasa Arab, kembali kepada Quran was sunnah, selain syair-syair kuno. Rasulullah ini berkata lafaz bahasa Arab namun orang itu wahyu. Rasulullah SAW memang beliau paling fasih, makhluk yang paling fasih melaksanakan hukum bahasa Arab yang betul. Ya, Allah yang membantu, Allah yang memberikan taufik untuk itu. Betul. Sehingga tak mungkin ditakwil, oh mungkin begini, ini bahasanya sudah fasih. Iya, sudah tepat. Qauluhu wa imma mustatirun jawazan hadan nau'us tsani. Ini jenis kedua min anwa'il mustatir, dari jenis-jenis dhamir mustatir bin nisbati li wujubil istitar wa adamih, dari sudut pandang wajib mustatir ke tidak wajib. Baik. Wa sabaqa an qulna, dan telah berlalu perkataan kita anna mahillal wujub. Oh, ini kurang ya. Kurang wawu wujub. Anna mahillal wujub malam yumkin taslitu amilihi ala ismi zahir. Tempat mustatir wujuban adalah pada posisi yang mana amilnya tidak mungkin untuk menguasai isim zahir. Awid dhamiril munfasil, atau dhamir yang munfasil. Kita lihat nanti contohnya. Fa in amkana ma'ahu syai'un min dzalik istatara jawazan. Kalau memungkinkan sedikit saja dari tadi, mungkin untuk amilnya itu, contohnya adalah fi'il sebagai amil, menguasai isim zahir. Tak mungkin menguasai isim zahir, tapi apa? Menguasai dhamir misalkan, maka boleh untuk dia itu mustatir dhamirnya. Kama fi misalai, seperti dalam dua contoh beliau itu, Zaidun yaqumu. Yaqumu ini mungkin tidak untuk menguasai dhamirnya, mungkin. Buktinya dhamirnya
hilang. Domirnya langsung apa? Langsung lenyap. Bukan terhapus tetapi tersembunyi ke dalamnya. Hindun takumu. Takumu ini amilnya. Mampu untuk menguasai domir sehingga domirnya itu tertutupi, tidak nampak. Ini jawazan. Boleh dimunculkan Zaidun yakumu huwa, Hindun takumu hiya sebagai fa'il. Huwa dan hiya sebagai fa'il. Tapi boleh juga untuk disembunyikan di dalam fi'ilnya itu. Takdiruhu huwa hiya. Mustatirani jawazan. Mustatir secara jawazan. Kenapa? Li'imkanika antakul, karena mungkin untuk Anda mengatakan yakumu Zaidun wa takumu Hindun. Ini kalau dibalik memang fa'ilnya boleh huwa atau boleh Zaid. Boleh berupa isim dhahir. Oh iya. Fatahul dhahir mahillahuma. Maka isim dhahir menduduki posisi huwa. Isim dhahir Hindun menduduki posisi hiya. Wa tasallutu. Apa itu? Ini maktuf kemana ya? Li'imkanika bukan. Fa tahullu dhahir mahillahuma wa tasallata amiluhuma alal ismi dhahir. Dan mungkin juga untuk amilnya itu menguasai isim dhahir awil dhamiril munfasil atau dhamiril munfasil. Fatakul, Anda katakan Zaidun lam yakum illahu. Zaid itu tidak ada yang berdiri kecuali dia memang. Wa Hindun lam takum illahi. Hindun tidak ada yang berdiri kecuali dia. Cuma bagaimana dikatakan ini tasallata, yaitu menguasai, ini yang tidak jelas. Kenapa dikatakan ini menguasai? Pada kenyataannya tetap muncul dia. Iya. Kenapa dikatakan tasallata? Iya, betul. Itu jadi mubtada. Betul. Lam yakun jadi sebagai amilnya. Sayangnya beliau tidak menjelaskan dari sisi mana dikatakan tasallata, berkuasa. Sementara ini fa'ilnya tetap ada di situ. Terutama kalau kita ikut madhab kufiyun, fa'ilnya apa? Huwa. Fa'ilnya apa? Hiya. Lam takum illahi. Ini kalau ikut madhab kufiyun, ini adalah fa'il. Huwa dan hiya sebagai fa'il. Iya, kalau kita ikut madhab basriyun, fa'ilnya tersembunyi. Fa'ilnya terhapus. Takdirnya apa? Zaidun lam yakum ahadun illahu. Ada ahadun. Zaid tidak ada siapapun yang berdiri kecuali memang dia. Jadi ada fa'il yang terhapus. Fa'ilnya adalah bukan mustatir tapi mahdzuf. Terhapus, takdirnya ahadun. Kufian ini huwa sebagai fa'il langsung. Lam yakum illahu, huwa fa'il. Jadi huwa itu jadi apa? Takdir untuk basriyun. Untuk basriyun sebagai badal. Badal dari ahadun. Lam yakum ahadun illahu, huwa sebagai badal dari ahadun. Iya. Huwa itu bukan badal dari Zaid. Kenapa? Huwa itu bukan badal. Nah, badal dari yang paling dekat lah. Ahadun. Tiada siapapun yang berdiri kecuali dia. Dia huwa memang rojiun ila Zaid. Memang dia kembalinya pada si Zaid, tapi posisi i'rabnya dia sebagai badal dari ahadun. Iya, mahdzuf. Cuma ini pembahasannya memang tidak ikut basriyun. Cuma sayangnya si penulis, si pensyarah tidak menjelaskan dari sisi mana dikatakan tasallata, berkuasa itu. Buktinya dhamirnya tetap muncul saja, huwa dan hiya. Fi'ilnya tidak mampu menguasai, tidak mampu menutupi dia. Bagaimana dikatakan itu adalah apa? Menguasai. Sayangnya apa? Ia tidak menjelaskan dengan baik, dengan lengkap, tidak menjelaskan dengan lengkap. Iya. Tapi tak apa, intinya adalah kita ingat dan kita pahami saja. Intinya huwa dan hiya ini adalah apa? Jawazan. Oh iya. Kemudian wa qauluhu wa la yakunul mustatiru illa dhamira rafa
ucapan si penulis si Ru'aini, Imam Ru'aini, dhamir mustatir tidak terjadi kecuali berupa dhamir rafa. Ila akhirnya sabaqa taqriruhu aidan, telah berlalu penetapan tentang masalah ini juga. Baik. Wa qauluhu imma fa'ilan, boleh jadi dhamir rafa itu sebagai fa'il. Ka Zaidun daraba amron. Fa'ilnya apa? Huwa. Ha, huwa mustatir sebagai apa? Fa'il. Zaid memukul si Amr. Untuk bahasa kita pelakunya Zaid, tapi untuk bahasa Arab pelakunya adalah huwa, dia. Zaidun daraba Amron. Iya. Jadi di sini dhamir mustatirnya Huwa. Huwa ini maksudnya apa? Fa'ilnya itu dhamir rafa'nya itu adalah mustatir. Boleh jadi sebagai fa'il. Zaidun jadi mubtada. Yang setelahnya sebagai apa? Khobar. Iya. Doroba dhamir mustatir. Doroba adalah apa? Fi'il madhi. Fa'ilnya dhamir mustatir. Huwa. Jawazan takdiruhu huwa. Betul. Wa imma naibal fa'il, boleh jadi dia sebagai naibul fa'il ka amrun durib. Amrun tadi apa? Duriba huwa. Amrun dia sudah dipukul. Amrun sudah dipukul oleh seseorang. Amrun itu ada tanwin amrun. Wawu ini untuk membedakan antara Amr dengan Umar. Nah, dikasih wawu di situ. Mereka mengatakan boleh jadi wawunya ini dicuri dari Dawud. Dawud kan ada apa itu huruf mat, Dawud. Tapi wawunya hanya satu. Hilang kemana wawunya? Oh, itu dicuri si Amr katanya. Nabi Daud pula jadi mangsa. Ini pembahasan bahasa Arab aja. Baik. Qala Allah Ta'ala, innal insana khuliqa halu'a. Khuliqa fa'ilnya mana? Tak ada fa'ilnya, tapi naibul fa'il. Naibul fa'ilnya huwa. Jawazan. Iya, jadi dhamir yang mustatir itu boleh jadi, itu pasti marfu. Itu pasti rafa. Yaitu fi mahalli raf'in. Mungkin fa'il, mungkin naibul fa'il. Itulah kesimpulannya. Ilahuna wallahu a'lam.